Subhanahu wa taala yang telah meridhoi dan memperkenankan kita hadir dalam acara yang sangat mulia ini dalam rangka memperingati Hari Maulid Nabi Muhammad SAW. Tak lupa tentunya kita selalu curahkan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Yang saya muliakan, yang saya hormati Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Iis Ismail Nur, dan juga Tengku Abdul Halim LC, serta alim ulama yang hadir pada malam hari ini. Yang saya hormati, yang saya muliakan seluruh jajaran Muspika yang hadir di sini, termasuk Bapak Kapolsek dan yang mewakilinya, beserta juga tokoh-tokoh masyarakat yang ada di Karawang ini. Yang saya muliakan, yang saya hormati seluruh jajaran kepengurusan Taman Iskandar Muda Cabang Karawang yang dalam hal ini kembali dipimpin oleh Kakanda kita Bang Samsul Rizal, serta juga tentunya dengan para penasehat Kakanda kita Bang Muhtar Lutfi, serta juga semuanya, termasuk juga panitia malam ini yang memimpin Bang Mustami beserta jajaran panitia lainnya. Sekalian saya ucapkan terima kasih luar biasa sambutan dari Sohibul Bait kita malam ini. Kami semuanya atas nama Taman Iskandar Muda Pusat mengucapkan ribuan terima kasih atas sambutan maupun pelayanan yang diberikan kepada kami sejak kami tiba tadi di sini sampai malam ini. Mudah-mudahan semuanya mendapat balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita harapkan Taman Iskandar Muda Cabang Karawang ini akan lebih baik lagi daripada yang sebelum-sebelumnya, karena saya lihat memang luar biasa kekompakan, kesoliditan Taman Iskandar Muda Cabang Karawang ini. Tak lupa juga saya sampaikan salam hormat saya kepada para ketua cabang Taman Iskandar Muda dari daerah Jawa Barat, Jakarta maupun Banten yang hadir malam ini. Tadi kalau nggak salah saya yang paling jauh mungkin di sini dari Pasar Kemis ya, Bang Hasanuddin. Ada juga dari Cikupa juga hadir, Bang Fadli. Kemudian juga dari Pondok Gede ada Bang Fahrul. Nggak salah lagi ada juga tadi dari Cikarang yang tetangga di sini, Bang Abdullah. Mungkin juga ada lagi yang Taman Iskandar Muda cabang-cabang lainnya yang hadir pada malam hari ini, ya, tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Kemudian juga kepada para ibu-ibu, bapak-bapak semuanya yang hadir di sini, ya, saya atas nama Taman Iskandar Muda Pusat mengucapkan selamat bisa memeriahkan acara yang kita bisa katakan memang inilah salah satu menunjukkan kebesaran Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Dulu 1500 tahun yang lalu tidak ada terbayang bahwa ada seorang makhluk, seorang manusia bisa dihadiri, bisa diperingati setiap tahun di seluruh pojok dunia. Tidak hanya di sudut Karawang ini, ya. Besok kita ada undangan di Serang, ya, kebetulan ada undangan dari masyarakat Aceh Banten. Kemudian juga nanti ada acara juga di Cirebon. Bahkan saya yakin di seluruh dunia, bukan hanya di Indonesia. Luar biasa, belum ada satu makhluk pun sampai hari ini yang begitu berpengaruh, ya, dalam kehidupan kita
dalam kehidupan manusia. Michael Hart, seorang peneliti dari Prancis, dia gambarkan dalam salah satu bukunya 100 orang yang berpengaruh di dunia. Nomor 1 dia letakkan Nabi Muhammad, padahal dia bukan orang Islam. Dia letakkan Nabi Muhammad paling berpengaruh, karena hasil penelitian dia tidak ada satu manusia pun yang bisa melebihi pengaruh dari Nabi kita. Bukan mempengaruhi hanya terhadap umat Islam saja, ya, tidak hanya maka seluruh makhluk. Kita bisa lihat hari ini sehari-hari manusia menggunakan air. Katakanlah yang kita tahu sambungan air minum yang saat ini kita nikmati jaringan pipa air itu ditemukan oleh umat Islam. Kenapa? Karena umat Islam tidak pernah lepas dari wudhu, tidak lepas dari mandi. Itu dua hal itu selalu melekat di dalam keseharian kita sebagai umat Islam. Itu tidak dipunyai oleh umat-umat lainnya. Sehingga timbullah gagasan, timbullah ide dari ilmuwan-ilmuwan Islam bagaimana sampai air itu sampai ke rumah-rumah. Di negara barat waktu itu mereka tidak kenal dengan air, mereka tidak kenal dengan istinja, mereka tidak kenal dengan membersihkan sehari semalam kita bisa mandi atau apalagi berwudu dalam 5 waktu yang disebutkan oleh Bapak Kapolsek mewakili Pak Kapolsek tadi. Itu semua salah satunya berkat dari turunnya ajaran Islam yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Ini luar biasa. Ini baru contoh kecil. Banyak lagi ilmu-ilmu yang lain. Hari ini kita bicara kalender, bicara hari, bicara waktu. Itu semua banyak sekali pengaruh umat Islam. Hari ini kita semua punya handphone. Tanpa kita tahu bahwa handphone ini semuanya algoritmanya ya kembali dari bahasa biner, bahasa algoritma yang diwariskan juga oleh ilmuwan Islam. Kita tahu ada aljabar, itu adalah salah satu ilmu penting di dunia ini. Kita mengenal angka 0 pada saat manusia belum pernah mengenal angka 0, itu dilahirkan oleh ilmuwan Islam. Tanpa angka 0 kita tidak pernah bisa menulis 1 triliun atau 1000 triliun. Dulu umat Yunani, umat Amerika, umat Latin ya, yang dulu dia umat Romawi yang dianggap dulu maju, mereka tidak punya angka 0, sehingga kesulitan begitu menulis angka yang lebih dari puluhan ribu sudah sangat sulit. Nah ini angka 0 ini ditemukan oleh ilmuwan Islam, dan angka 0 itulah yang dipakai oleh komputer, angka 0 dan 1, dan itulah yang sekarang kita nikmati sehari-hari menjadi handphone dan yang lain-lain. Tapi hari ini kita sangat tertinggal. Ini yang kita harus introspeksi. Umat Islam harus kembali bangkit lagi. Bagaimana dulu memimpin peradaban dunia. Umat yang pernah memimpin peradaban dunia sangat lama adalah umat Islam. Lebih 700 tahun kita memimpin peradaban dunia, lebih daripada bangsa Romawi dan yang lain-lain. Dan ini jejak sejarahnya masih ada, ditinggalkan seperti yang saya sebutkan tadi. Mobil khusus masyarakat Aceh. Aceh juga meninggalkan sejarah yang sangat gemilang di Republik kita ini. Bisa dikatakan Aceh lah yang ikut mendirikan Republik kita ini. Kita ingat mungkin cuma pesawat ya, ataupun pahlawan-pahlawan yang ada disebutkan dalam buku-buku sejarah, seperti tadi Dunyadin ada yang dimakamkan di sebelah. Di Kerawangnya sendiri, tepatnya di Teluk Jambi, ada seorang putra Aceh, putra dari Teku Yusuf. Beliau namanya Ahmad Subarjo. Beliau adalah Menteri Luar Negeri pertama di Indonesia. Dan pada tahun 51-52 kembali dipilih jadi Menteri Luar Negeri Indonesia. Beliau adalah putra Aceh yang lahir di Teluk Jambi, tidak jauh dari sini, daerah Kerawang. Tapi tidak banyak yang tahu, karena mungkin nama beliau namanya Raden Ahmad Subarjo. Tapi beliau putra dari Teku Yusuf. Ini salah satu menunjukkan keterkaitan masyarakat Aceh
bukan hanya pada masa ini, tapi sejak Indonesia mulai merdeka sampai hari ini. Bahkan sebelum kemerdekaan, beliau yang menyarankan ya melobi Laksamana Maida, seorang Laksamana Jepang, untuk dipakai rumahnya untuk tempat menyusun teks proklamasi maupun Undang-Undang Dasar 1945 yang kita kenal hari ini. Itulah salah satu jasa dari Ahmad Subarjo, putra Aceh. Ini yang bisa saya sampaikan, bagaimana kedekatan kita ya Aceh dengan Jawa Barat, khususnya Karawang. Harapan saya Taman Iskandar Muda seperti yang kemarin pernah banyak disampaikan oleh tokoh-tokoh Indonesia, mereka berharap banyak Taman Iskandar Muda ini tidak hanya memberikan sumbangsinya kepada masyarakat Aceh saja, tapi juga kepada masyarakat Indonesia. Malam ini kita saksikan, saya yakin ini juga hasil kerja keras 15 tahun Taman Iskandar Muda yang ada di Karawang ini, bagaimana menjalin komunikasi yang sangat baik dengan para warga Karawang yang bukan dari Aceh. Saya pikir kita bukan mendirikan Taman Iskandar Muda untuk eksklusivisme, bukan ingin eksklusif atau sektarian, tapi kita ingin memberikan manfaat kepada masyarakat yang ada di lingkungan kita. Sebagaimana sabda Nabi, sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang memberi manfaat kepada manusia lainnya. Hal ini tidak hanya cuma retorika atau ucapan semata, tapi harus kita wujudkan dalam dunia nyata. Selalu kita beri manfaat kepada keluarga, kepada organisasi, kepada masyarakat yang ada di lingkungan sekitar kita. Ini harapan kita bersama. Saya lihat, insya Allah, saya berharap di masa kepemimpinan saya, kebersamaan yang sudah terjalin selama ini yang sangat baik, kita sangat kompak, solid. Bisa bayangkan kita mungkin lebih dari 100 km dari daerah Banten sana malam ini bisa hadir di Karawang. Kita bisa jaga ya, semangat kebersamaan ini, ukhuwah ini, tidak hanya pada saat kala saya diminta jadi ketua Taman Iskandar Muda, tapi kita jaga sampai pun selesai akhir jabatan saya dan seterusnya pengganti saya berharap kebersamaan yang sudah ada ini tidak lagi kita renggang, tidak lagi kita jauh, tapi makin lama saya mudah-mudahan makin kuat, makin erat. Saya ingat sekitar 2 tahun yang lalu saya berdiri di sini sebagai ketua umum keluarga Rubini, hadir di sini diminta bersambutan, dan saya sudah berjanji seolah jika kelak nanti dari Taman Iskandar Muda cabang Karawang ini membangun lantai 2, minimal saya akan merupakan kredit untuk lantai 2. Mudah-mudahan saya tinggal menunggu saja. Ini sebenarnya dari pihak pelaksana pembangunannya kapan dimulai, silakan nanti saya dihubungi, diberitahu, insya Allah akan kita antarkan, dan nanti kalau ada yang kurang-kurang lagi silakan disampaikan kepada kami. Kita harapkan pembangunan madrasah ini bisa selesai. Kalau memang diharapkan sebelum Ramadan misalnya sudah bisa digunakan, atau nanti kami serahkanlah kembali kepada pengurus Taman Iskandar Muda, insya Allah. Ya, kemudian juga di kesempatan ini saya juga ingin mengundang, insya Allah mudah-mudahan bulan Desember nanti kita resmikan Masjid Nuruddin Araniri di perumahan Grand Sapira. Ya, mudah-mudahan malam ini saya sempat melihatnya, biar saya tahu sudah sampai mana progresnya. Sudah cukup lama saya tidak melihat progres pembangunannya, tapi saya dapat laporan sudah hampir selesai 100% masjidnya. Kalaupun belum, nanti kita sempurnakan kembali, insya Allah
sudah sangat siap untuk dipakai untuk ibadah. Mudah-mudahan juga nanti pelantikan